Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat, dan Soho. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, mari arahkan dan tujukan hati kita untuk berbakti kepada Dia. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk dalam rencana-Mu. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti rencana. Haleluya. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi pengakuan hati kami Tuhan. Kami mau mengikuti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Kami percaya keberadaan kami hari ini, itu semua bukti kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami masih diberikan kesempatan lagi untuk kami beribadah, untuk kami berbakti kepada Tuhan. Biarlah segenap kehidupan kami
persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan tolong berjalannya ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang ada di tengah-tengah kami semua menolong kami, memberkati kami, menjamah melawat setiap kehidupan kami. Kami merindukan pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami merindukan jamahan Tuhan, merindukan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpinlah ibadah ini Tuhan. Biarlah segala yang kami miliki kami persembahkan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita angkat pujian, bila ku pandang ini dunia, bikin hati gelisah. Tapi saat ingat firman Tuhan, membuat hati menjadi bersuka. Haleluya. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Sekali lagi, bila ku pandang ini dunia, bikin hati selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, haleluya, bikin hatiku selalu bersuka. Ada glory dalam jiwaku, haleluya. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory, haleluya. Amin, amin. Ada glory dalam jiwaku. Haleluya. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Sekali lagi, ada glory. Ada glory dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Apa padaku ku dapat dari Bapa? Apa padaku ku dapat dari Bapa? Keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus kudus. Apa padaku ku dapat dari Bapa? Haleluya. Keadaanku semua dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta bernyanyi, bersuka karena Allah hidup. Haleluya. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus kudus. Bersuka, haleluya, haleluya. Bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesus terus bersuka. 3 kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ada kalanya hidup kita ditempa oleh pencobaan. Saat demikian, biarlah kita arahkan mata rohani kita hanya memandang kepada Tuhan. Karena dari Yesuslah datangnya pertolongan. Betapa indahnya ku pandang Yesus. Haleluya. Betapa indahnya ku pandang Yesus. Meski pencobaan amat
pandang hanya kepada Yesus. Haleluya. Meski pencobaan amat besar. Oh, haleluya. Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus memberi pertolongan amat besar. Hanya satu cahaya, hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus memberi pertolongan amat besar. Karena hidup kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Haleluya. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya jemput jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya menjadi doa kita agar firman Tuhan menyelidiki hati kita. Dan pada akhirnya Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang tetap setia kepada Dia. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita angkat pujian itu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, haleluya. Lihat hatiku, Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat, haleluya, kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah habis-habisnya di hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, telah kulihat kebaikan-Mu. Haleluya. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Tuhan sampai akhirnya, Kau mendapati aku tetap setia. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan,
Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan yang sudah mengangkat kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua umat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami senantiasa berpedoman akan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang kami putuskan, apa yang akan kami ambil dalam hidup kami Tuhan, biarlah kami senantiasa pandang kepada Engkau, melihat setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau siapkan untuk memberitakan kabar kebenaran firman-Mu bagi kami semuanya. Kami membuka hati kami Tuhan Yesus, biarlah setiap firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami pun boleh terus berusaha untuk melakukannya hari lepas hari dalam hidup kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan Yesus bertumbuh berbuah hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman-Mu, terimanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, dimanapun baru saudara berada, kita menikmati berkat Tuhan lagi di hari ini melalui tayangan ibadah online. Dan untuk hari ini, tema yang diangkat untuk pemberitaan firman Tuhan adalah mata adalah pelita tubuh. Ya, diambil dari ayat pokok kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Ya. Saya bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Berbicara mengenai mata, saya yakin dan percaya kita semua tahu fungsi mata itu. Ya, mata adalah satu organ tubuh yang sangat penting, karena dengan mata kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dengan mata kita dapat juga memikirkan apa tindakan-tindakan apa yang dapat kita ambil. Dan begitu pentingnya mata ini sehingga kita akan berusaha untuk menjaga kondisi mata ini, ya, supaya mata kita tetap dapat melihat dengan jelas, dengan terang, dengan jernih. Dan Allah sendiri mengungkapkan, ya, ditulis oleh Nabi Musa di dalam kitab Ulangan, bahwa umat Allah, bangsa Israel, itu dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga biji matanya. Di satu sisi memang kita melihat bahwa umat Allah adalah satu umat yang sangat penting di hadapan Tuhan yang perlu dijaga. Tapi kita juga boleh melihat bahwa
begitu pentingnya mata ini, sehingga dikatakan umat Allah dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga biji matanya. Artinya kita juga harus menjaga mata kita supaya tetap dalam keadaan baik, supaya tetap dalam keadaan sehat, ya. Dan saya juga yakin bahwa manusia pada umumnya tentunya mengharapkan memiliki satu mata yang dapat berfungsi dengan baik, mata yang dapat berfungsi atau berguna untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Sehingga semua orang tentunya mengharapkan matanya ini memiliki mata yang baik, dapat melihat, dapat menatap, dapat memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya. Dan Alkitab juga mencatat, saudara, ketika Yesus setelah melayani di kota Yeriko, kemudian mengadakan perjalanan keluar dari Yeriko, dan bersama-sama dengan Yesus ada satu rombongan pengikut Yesus yang ikut bersama-sama dengan Yesus. Di tengah perjalanan, di sisi jalan, ada dua orang buta yang kemudian mengetahui bahwa Yesus lewat di jalan itu. Kemudian kedua orang buta ini mulai berseru, memanggil nama Yesus, supaya Yesus memperhatikan mereka, supaya Yesus menolong mereka. Dan banyak pengikut Yesus kemudian yang menganggap bahwa kedua orang buta ini sangat mengganggu, ya. Ketika mereka berteriak, ketika mereka memanggil nama Yesus, dianggap mereka mengganggu. Mungkin karena kondisi saat itu keadaan mereka yang buta, ya, sehingga orang menganggap remeh kedua orang ini. Tetapi Yesus mendengar seruan mereka, dan Yesus bertanya, apa yang kalian kehendaki? Satu yang mereka jawab, satu hal yang mereka inginkan adalah supaya mereka dapat melihat. Karena dalam kebutaan mereka tinggal dalam kegelapan. Keadaan buta itu membuat mereka tidak dapat melihat apa-apa. Dan mereka ingin seperti orang-orang lain. Sebab itu kesempatan itu ada, kemudian mereka minta kepada Yesus untuk Yesus menyembuhkan mereka supaya mereka dapat melihat. Mereka tidak minta apa-apa lain. Mereka hanya minta supaya mereka dapat melihat. Ya, jadi kita dapat tahu, dapat melihat di sini bahwa mata itu suatu yang penting untuk kita dapat melihat sekitar kita, kita dapat memperhatikan sekitar kita dengan pandangan mata yang baik, dengan fungsi mata yang baik, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, tetapi di dalam ayat pokok kita ini, kita tidak hanya bicara mengenai mata jasmani, saudara, tetapi kita juga harus tahu bahwa kita juga memiliki mata rohani. Karena mata jasmani kita, tadi saya sudah katakan, kita hanya dapat melihat apa yang ada di permukaan kita, apa yang ada di hadapan kita. Hal-hal yang duniawi yang terjadi. Tetapi dengan mata jasmani kita dapat melihat jauh ke depan. Kita dapat melihat hal-hal yang Tuhan kerjakan. Sehingga di dalam Mazmur pasal 119, pemazmur katakan, singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban dari Tauratmu. Ini kerinduan pemazmur. Dia ingin supaya mata rohaninya Tuhan singkapkan. Dengan Tuhan menyingkapkan mata rohaninya. Mata rohani mereka terbuka, dia dapat melihat keajaiban dari Taurat Tuhan. Keajaiban yang Tuhan kerjakan. Sesuatu atau banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Itu yang Tuhan kerjakan.
Dan itu hanya dapat dilihat melalui mata rohani. Sebab itu kita juga perlu mempunyai mata rohani yang terang, yang jelas, yang baik. Sebab itu dikatakan juga di dalam ayat ke-22 itu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Bukan hanya mata jasmani kita saja yang baik, tetapi juga mata rohani kita. Kalau itu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Kita juga dapat memahami pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Dan kalau kita melihat di dalam kitab 2 Raja-Raja, kisah ketika bangsa Israel harus berhadapan dengan orang-orang dari Aram. Ketika itu ada Nabi Elisa yang bersama-sama dengan bangsa Israel. Dan karena persiapan peperangan itu, setiap kali terjadi peperangan, bangsa Aram ini selalu kalah. Strategi perang yang disampaikan oleh Raja Aram secara rahasia di dalam kamar kerajaannya, itu sepertinya bocor ke pihak Israel. Selalu diketahui oleh bangsa Israel. Sehingga mereka selalu kalah karena strategi mereka sudah diketahui lebih dahulu. Sehingga Raja Aram pada satu saat begitu marah dan mengatakan bahwa ada yang berkhianat di antara mereka. Tetapi penasihat-penasihatnya kemudian mengatakan bukan ada yang mengkhianat, tetapi karena ada Nabi Elisa di Israel yang dengan pertolongan Tuhan memberitahu kepada Nabi Elisa strategi apa yang akan diambil oleh bangsa atau oleh Raja Aram ini. Dan karena kemarahan Raja Aram, maka satu saat tengah malam dia kerahkan seluruh tentara Aram ini untuk menyerbu rumah Nabi Elisa. Mereka ingin membunuh Elisa. Ketika pagi hari, pelayan dari Nabi Elisa ini bangun, dan dia melihat ada begitu banyak tentara Aram yang mengepung rumah dari Nabi Elisa, dia menjadi ketakutan. Dan kemudian dia berkata kepada Nabi Elisa bahwa kita dikepung. Dan Nabi Elisa dengan tenang mengatakan kepada pelayannya ini bahwa ada Tuhan. Ya, Tuhan memelihara mereka. Sebab itu kemudian Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata rohani dari pelayan Nabi ini, sehingga kemudian dia bisa melihat bahwa sebenarnya di sekeliling itu juga banyak bala tentara Allah yang menjaga, yang melindungi Nabi Elisa dan pelayannya. Mereka jauh lebih banyak, mereka jauh lebih kuat, mereka jauh lebih lengkap persenjataannya. Tentara Allah tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Sebab itu kita juga harus memiliki mata rohani yang jelas, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang tidak bisa tampak dengan mata jasmani, tetapi Tuhan kerjakan di dalam kita. Tuhan sedang memproses kita. Kita perlu memiliki mata jasmani untuk mengerti, untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi kita dengan caranya Tuhan. Ya. Dan seperti juga mata jasmani kita yang terhubung dengan otak kita, mata jasmani kita juga terhubung dengan hati kita. Kalau kita melihat sesuatu, kemudian hati kita mempunyai keinginan atau kerinduan untuk memiliki sesuatu atau untuk menikmati sesuatu yang kita lihat. Begitu juga dengan mata rohani, ya. Mata rohani juga terhubung dengan hati kita. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-5, Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, situ ditulis, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat
Allah. Kita tahu Allah adalah roh adanya. Dan dengan mata jasmani kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi dikatakan di dalam ayat 8 itu, tapi orang yang suci hatinya, mereka lah yang dapat melihat Allah. Artinya kita dapat memiliki pandangan rohani yang baik. Kita dapat memandang Allah dengan mata rohani kita kalau kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, mata rohani kita dapat melihat dengan jelas dan kita juga dapat merasakan bahwa Allah itu ada. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Dan kalau kemudian kita hubungkan mengenai mata ini dengan judul perikop dari ayat pokok kita, tadi ayat pokok kita di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23, maka judul perikop dari kedua ayat tersebut adalah hal mengumpulkan harta. Apa hubungannya hal mengumpulkan harta dengan mata kita? Saya sudah jelaskan tadi ada mata rohani dan ada mata jasmani. Dan hal mengumpulkan harta, kalau kita lihat dari ayat pokok kita, ayat 22 dan 23, maka Tuhan menghendaki kita supaya kita tidak hanya fokus, kita tidak hanya memandang harta duniawi yang ada. Sehingga hati kita tidak hanya tertarik kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ya, Tuhan tidak menghendaki kita kemudian bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mendapatkan harta yang banyak, tetapi kemudian kita tidak mempunyai mata rohani yang dapat melihat lebih jauh daripada apa yang terlihat di sekitar kita. Ya, apa yang terlihat di permukaan, hal-hal duniawi. Tuhan menghendaki kita juga mengumpulkan harta rohani untuk bekal kita di dalam kehidupan yang kekal di dalam sorga nanti. Dan itu harus dapat dilihat dengan mata rohani yang jernih, yang bersih. Dan untuk dapat melihat itu kita memerlukan tadi hati yang suci, hati yang kudus, hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita bisa minta kepada Tuhan supaya Tuhan bersihkan hati kita, Tuhan sucikan hati kita, kuduskan kehidupan kita, sehingga kita mempunyai mata yang jernih, mata yang bersih untuk melihat jauh ke depan hal-hal yang Tuhan ingin siapkan bagi kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan janjikan dan Tuhan akan berikan kepada kita. Jauh lebih besar, jauh lebih hebat dari apa yang dunia bisa berikan kepada kita. Daripada harta dunia yang kita kumpulkan, kita harus mengumpulkan juga harta di dalam sorga yang hanya dapat dilihat dengan mata rohani kita. Kembali ke ayat pokok kita, Matius pasal yang ke-6. Kalau kita lihat di ayat yang ke-23, dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Gelap ini juga berbicara mengenai dosa. Karena kita tahu upah dosa adalah maut, kebinasaan yang kekal, dan itu adalah kegelapan yang luar biasa. Ya, digambarkan sebagai suatu kegelapan yang sangat, sehingga manusia yang ingin hidup di dalam terang harus meninggalkan kegelapan, harus meninggalkan dosa. Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 19 sampai dengan 20, saudara bisa baca di situ, dikatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia lebih suka tinggal
di tengah situasi yang gelap. Artinya manusia lebih menikmati hidup di dalam dosa. Mereka tidak ingin tinggal di dalam terang. Karena kalau mereka tinggal di dalam terang, maka akan terlihatlah perbuatan mereka yang penuh dosa. Akan terlihatlah pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dosa yang mereka lakukan. Sehingga kemudian manusia membenci terang. Manusia hanya ingin tinggal tetap di dalam kegelapan. Supaya dosa mereka tidak nampak. Dan karena manusia memang cenderung untuk menggunakan mata jasmani hanya untuk memandang hal-hal yang duniawi, hal-hal yang disediakan dunia bagi kita, segala sesuatu yang mungkin dirasakan manis sesaat bagi kita, maka ketika kita fokus dan memandang hanya pada hal-hal duniawi yang tersedia, kegelapan akan menguasai kita. Artinya dosa akan menguasai kita. Karena kita bergantung, kita hanya fokus memandang kepada hal-hal yang tersedia di dalam duniawi, di dalam dunia ini. Padahal harusnya pandangan kita tertuju ke atas, tertuju ke sorga, di mana Allah berada. Dan itu hanya dapat dilihat dengan mata rohani kita. Dan kalau kita tinggal dalam kegelapan, kalau dosa itu menguasai kita, maka kita akan menjadi penipu, saudara-saudara. Ya, kita akan menjadi penipu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, perumpamaan mengenai seorang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah, maka ada tanah yang dipenuhi dengan semak belukar. Benih itu juga ditaburkan di sana, di tanah yang penuh dengan semak belukar. Setelah ditaburkan, benih itu akan tumbuh. Tetapi kalau kita baca ayatnya, semak belukar juga itu tumbuh, sehingga benih itu kalah oleh semak belukar. Semak belukar itu mengikat benih itu, sehingga benih itu tidak dapat bertumbuh lagi dengan baik. Hanya sementara. Dan itu dikatakan bahwa semak belukar itu seperti tipu daya kekayaan. Ya. Tipu daya kekayaan dunia yang menghimpit kita. Menghimpit firman yang ada di dalam kita. Kita ditipu dengan kekayaan yang ada di dalam dunia. Kita ditipu dengan pandangan mata jasmani kita. Kalau kita tidak mempunyai mata rohani yang terang dan jelas, firman yang ada kemudian tidak bisa tumbuh di dalam kita. Firman yang ada tidak bisa berkembang di dalam kita. Iman kita tidak bisa bertumbuh. Dan kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak juga dapat mempunyai mata rohani yang jelas, yang dapat memandang pekerjaan-pekerjaan Allah yang heran. Orang yang menjadi penipu, orang yang dikuasai oleh kegelapan, orang yang hidup di dalam dosa, dan hanya memandang hal-hal yang duniawi, maka kecenderungannya adalah dia akan menjadi seorang yang tamak, ya, orang yang serakah, menjadi orang yang tidak pernah puas. Apa yang dia dapat, kekayaan dia dapat sekarang, dia rasa tidak cukup. Dia ingin menjadi lebih kaya lagi. Dia mencapai satu target tertentu, dia ingin lebih kaya lagi. Tidak salah menjadi kaya. Tetapi kalau kita hanya memandang kekayaan duniawi, kita tidak melihat dan merasa perlu untuk mengumpulkan harta kita di dalam sorga. Kita tidak merasa perlu untuk juga menjadi kaya di dalam sorga. Karena Tuhan sudah siapkan segala perkara di sana. Maka akhir dari kehidupan kita adalah kesia-siaan. Kita hanya menikmati yang sementara di dalam dunia ini. Sementara yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita tidak akan menjadi bagian kita. Dan orang yang penipu, orang yang dikuasai oleh dosa itu adalah orang-orang yang gampang mengeluh dan orang-orang yang gampang kecewa.
ketika apa yang mereka harapkan di dalam dunia ini tidak tercapai, tidak seperti yang mereka prediksikan, maka mereka mulai mengeluh, mempersalahkan ini, mempersalahkan itu, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan. Bahkan tidak jarang juga ada orang kemudian yang mulai mempersalahkan Tuhan. Mereka kecewa dengan keadaan mereka karena mereka tidak puas dengan hasil pencapaian mereka. Mereka adalah orang-orang yang serakah, dan ketika hal itu tidak tercapai, maka mereka menjadi kecewa, dan dalam kekecewaan itulah mereka mulai mengeluh. Dan orang-orang yang tinggal di dalam dosa, orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka yang hanya memikirkan hal-hal yang duniawi juga, mereka akan sangat takut kehilangan harta duniawi mereka. Harta kekayaan mereka menjadi sesuatu yang sangat utama, sesuatu yang sangat mereka jaga, sesuatu yang sangat mereka cintai, sehingga hati mereka sepenuhnya ada di harta duniawi itu. Dan ini adalah perbuatan dosa. Karena apa? Karena kita mengandalkan kekayaan kita. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Karena di dalam suratan Efesus pasal yang keempat, suratan Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah orang yang tinggal di dalam kegelapan. Mereka yang tinggal di dalam dosa, lebih mencintai hidup di dalam dosa. Maka dikatakan di situ, mereka mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, hati mereka menjadi degil. Perasaan mereka tumpul. Mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dan kita tahu kalau kita jauh dari persekutuan dengan Allah, maka kebinasaan akan menjadi bagian kita. Sebab itu saudara, kepada jemaat di Laodikia, kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 17 dan 18, Tuhan mengingatkan jemaat di Laodikia. Karena apa? Karena jemaat ini secara jasmani, dengan mata jasmani mereka melihat dan mereka merasa bahwa mereka adalah jemaat yang kaya. Mereka mempunyai segala sesuatu. Mereka tidak kekurangan. Tetapi secara rohani, kalau mereka memiliki mata rohani yang bersih, yang terang, yang jelas, Allah katakan mereka dapat melihat bahwa keadaan mereka sebenarnya, mereka melarat, mereka malang, miskin, buta, dan telanjang. Sebab itu Allah mengingatkan kepada sidang jemaat di Laodikia ini, supaya mereka membeli minyak untuk melumas mata mereka, supaya mereka dapat melihat. Bukan melihat dengan mata jasmani, tetapi minyak untuk dapat melihat dengan mata rohani. Itulah yang diharapkan. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Supaya kita membeli minyak. Dan minyak berbicara dari Roh Kudus. Kalau kita memiliki Roh Kudus, kita minta Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Maka saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita mata rohani yang jernih, mata rohani yang bersih, mata rohani yang terang, sehingga kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah, melihat akan kebesaran Allah di dalam kehidupan kita, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, sehingga tubuh kita, hidup kita menjadi terang. Seperti di ayat pokok kita di Matius 6 ayat 22. Kalau mata kita terang, maka terang jugalah
tubuhmu. Dan kalau hidup kita menjadi terang, kita menjadi terang bagi banyak orang. Hidup suci di hadapan Tuhan, dan kita akan menjadi terang bagi banyak orang. Milikilah mata rohani yang jelas, yang terang, yang jernih, supaya kita dapat memandang Allah. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Kita akan berdoa. Kita nyanyikan lagu Sucikan dan Kuduskan Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Kita minta Tuhan kuduskan kita supaya kita memiliki mata rohani yang terang di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan kami Tuhan, kuduskan hati kami menghadap hadirat-Mu. supaya kami dapat memandang wajah-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembahmu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Layakkan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kuserahkan padamu. Ku Terima kasih. tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain
Engkau ya aku, besar kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Sucikan kami Tuhan, supaya kami layak menghampiri Engkau. Haleluya. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami dapat memandang Engkau dengan mata rohani kami. Haleluya, haleluya. Biar kami tidak hanya memandang apa yang ada di hadapan kami, kesenangan-kesenangan dunia yang hanya sementara Tuhan, harta kekayaan yang akan binasa. Tapi kami juga boleh memandang jauh ke depan, rencana Allah dalam kehidupan kami, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Kalau kami setia, kalau kami menjaga hidup kami benar di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan dengan pandangan rohani kami boleh melihat betapa kaya dan besarnya Allah kami. Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sampai kegelapan menaungi kami, jangan sampai dosa menguasai kami. Haleluya, haleluya. Berikan kepada kami mata rohani Tuhan, yang memandang Tuhan. Haleluya. Supaya kami tidak mencintai dunia ini Tuhan, tapi kami mengasihi Engkau. Haleluya. Engkau Allah yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah yang besar. Haleluya, seperti Engkau ya Allah, haleluya, haleluya. besar kuasa-Mu, Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau ya aku, besar kuasa-Mu.
Haleluya, haleluya. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan inilah menjadi doa kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami, supaya kami berlayak di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kalau kami memiliki hati yang suci, kami dapat memandang Engkau dengan mata rohani kami yang jauh ke depan. Kami boleh melihat Tuhan ada di hadapan kami. Kami boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya bersandar kepada apa yang ada di hadapan kami, tidak bersandar kepada kekayaan yang disediakan dunia bagi kami, tapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui tayangan ibadah online ini. Kami percaya Tuhan juga bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan bekerja di dalam hati kami, memberkati kami, mendatangkan sukacita bagi kami. Dan kami juga semakin hari semakin mencintai Engkau. Sebab itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa bagi jiwa-jiwa mereka yang dalam keadaan sakit mungkin saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, lawatlah mereka. Jamah mereka dengan kuasa-Mu yang tidak berubah itu. Sembuhkan sakit mereka Tuhan. Berbicara di dalam hati mereka Tuhan. Supaya dengan iman mereka, mereka boleh bangkit untuk menerima kuasa Tuhan. Untuk menerima mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Dan mereka juga boleh menyaksikan itu kepada banyak orang. Bahwa hanya sungguh Tuhanlah yang menjadi penyembuh mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang dalam keadaan berat menghadapi kondisi saat ini. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan, kami hanya berdoa biarlah kasih Tuhan mengalir dalam mereka. Damai, sejahtera, sukacita dari sorga juga boleh menjadi bagian mereka. Sehingga mereka boleh tetap ada di dalam iman kepadamu. Mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan kami percaya jalan keluar Tuhan sediakan bagi mereka yang mengalami jalan buntu saat ini. Kalau saja iman mereka tertuju kepadamu. Kalau saja mata mereka memandang Engkau Tuhan. Dengan pandangan rohani. Dengan mata yang rohani yang jernih, yang bersih. Dengan hati yang suci. Kami percaya pertolongan Tuhan akan nyata pada saatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah menguatkan hati kami lagi pada kesempatan ibadah online ini. Dan kami percaya Tuhan juga akan terus beserta dengan kami. Tapi itu saudara-saudara, akhir dari ibadah ini, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan, dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.